Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya. Hari ini Rabu tanggal 8 Maret 2023. Senang rasanya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kekasih pagi hari ini yang tentunya harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, baik, dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sebab firman Tuhan katakan rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar setia Tuhan. Dan saya percaya kesetiaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sebagaimana dalam pembacaan kita. Baik dari dalam perjanjian lama, yaitu dari Ayub pasal yang kedua dan ketiga, maupun dalam perjanjian baru di dalam Roma pasal yang ke-8, 19 dan seterusnya. Saya coba menghubungkan dua kebenaran yang saya dapat baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Saya awali dari Roma pasal 8 ayat 28. Kebenaran yang luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti tidak asing lagi dengan kebenaran ini. Ayat 28 firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Semua orang? Oh tidak. Bagi pribadi-pribadi yang spesial, yaitu siapa? Yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan dalam pembacaan hari ini, dalam perjanjian lama, kita melihat di dalam Ayub pasal kedua, salah satu contoh pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di dalam Ayub pasal 2 dijelaskan bagaimana Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ayub seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia diberkati dengan luar biasa. Tetapi ada ujian iman yang Tuhan izinkan harus Ayub hadapi di dalam kerangka bahwa Allah pegang kendali, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dikisahkan ujian iman yang dihadapi oleh Ayub. Yang pertama, harta bendanya dalam satu hari habis, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, anak-anaknya 10 dipanggil Tuhan. Dan dicatat, Ayub sekalipun menghadapi ujian dalam satu hari itu begitu berat. Harta benda kekayaannya, ternaknya, semua yang dimiliki musnah dalam satu hari. Anak-anaknya semuanya mengalami kematian. Diizinkan Tuhan dalam satu hari. Bukankah itu pukulan yang sangat berat? Pukulan yang sangat dahsyat. Begitu luar biasa. Menyedihkan. Tragis kalau kita boleh katakan. Tetapi Alkitab mencatat Ayub tetap bertahan dalam kesalehannya. Ayub tetap mengasihi Tuhan. Sehingga akhirnya masuk pada pasal yang kedua. Tuhan mengizinkan Ayub melalui ujian yang kedua. Kalau kita baca dalam narasi Ayub pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ke-10, kita akan bisa melihat bagaimana Allah mengizinkan Ayub diuji.
Sekali lagi, kalau melalui harta benda kekayaan, imannya tidak goyah. Kasihnya kepada Tuhan tidak goyah. Kesalehannya tidak goyah. Tetapi Tuhan mengizinkan. Sebagaimana ketika iblis menghadap Tuhan dan berkata, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi, perhatikan, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang sedemikian saleh, jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap dalam kesalehannya sekalipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ibu saudara, dalam ujian iman yang dihadapi Ayub tidak surut, tidak luntur, tidak berubah iman pengharapannya, kesalehannya, takut Tuhan, tetap sungguh-sungguh luar biasa menjauhi kejahatan. Ayub orang yang sungguh luar biasa. Dan ujian iman yang kedua yang Ayub harus hadapi. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segalanya yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ujian iman yang kedua, yaitu tentang sakit yang harus diterima Ayub. Sakit bara, borok yang sangat busuk, yang begitu perih, begitu menyakitkan, dari telapak kaki sampai di batok kepala Ayub. Penuh borok, penuh luka-luka yang busuk, yang berbau, bahkan nyeri dan sakit. Dalam penderitaan, dalam ujian iman yang seperti itu, sudah Ayub tidak punya apa-apa. Dia mengalami penderitaan sakit yang sungguh luar biasa. Ujian iman tidak berhenti sampai di situ. Sampai istri yang seharusnya menjadi penolong, penghibur, yang menguatkan Ayub, malah mengkhianati Ayub dan berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Ini pernyataan iman Ayub yang luar biasa dalam ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam semua ujian iman yang diizinkan Tuhan dialami oleh Ayub, sampai ujian yang terakhir, yaitu tubuhnya mengalami sakit bara, borok, yang nyeri, yang sakit, yang gatal dari telapak kaki sampai kepala. Tapi dia tidak menyangkal Tuhan. Belum lagi ujian yang ketiga, istrinya meninggalkan dia dan berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Tapi kita melihat Ayub betul-betul pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ayub adalah figur pribadi yang sungguh-sungguh saleh, jujur,
takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ayub pribadi yang sungguh-sungguh mengenal Allah secara pribadi. Tetapi dalam semua pencapaian yang telah Ayub peroleh, yang telah Ayub raih, sampai tingkatan yang sudah saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi bagi Tuhan, Ayub masih perlu diproses dan diuji. Karena Tuhan tahu kualitas kehidupan Ayub jauh lebih besar. Kualitas kehidupan Ayub jauh lebih tinggi. Kualitas kehidupan Ayub akan nampak jauh lebih indah ketika Ayub diizinkan melalui ujian iman. Makanya dalam Roma pasal 8:28 mengingatkan kita bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Tujuannya Allah mengizinkan ujian-ujian iman itu. Yaitu untuk apa? Untuk kebaikan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Semakin mengalami kebaikan Tuhan, kerohanian semakin bertumbuh, kerohanian semakin dewasa, kualitas kehidupannya semakin meningkat, kualitas kehidupannya semakin berkilau di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Apakah penderitaan, pergumulan, ujian iman yang kita hadapi hari-hari ini lebih berat dibanding dengan ujian iman, pergumulan, persoalan, penderitaan yang dihadapi Ayub? Saya bertanya untuk kita semua yang patut kita renungkan. Apakah penderitaan, pergumulan kita jauh lebih besar, jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan dibanding dengan penderitaan dan pergumulannya Ayub? Saya rasa penderitaan pergumulan kita tidak sebanding, tidak ada artinya jika dibanding dengan penderitaan Ayub yang begitu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Ayub mengkhianati Tuhan? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub berdosa kepada Tuhan dengan bibir mulut lidahnya? Alkitab mencatat, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir mulut lidahnya. Demikian juga kita. Saya berdoa, saya berharap dalam ujian iman yang Tuhan izinkan hari-hari ini kita alami, dalam bentuk apapun, dalam situasi kondisi apapun, keluarga, rumah tangga, mungkin dalam ekonomi, keuangan kita, mungkin dalam kesehatan kita, bisnis usaha kita, Tuhan izinkan. Mungkin karir kita, Tuhan izinkan kita diproses, kita diuji. Tetapi ingat, dalam semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah punya maksud dan rencana jauh lebih besar. Allah punya maksud, tujuan jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita bayangkan, daripada apa yang bisa kita renungkan, daripada apa yang bisa kita pikirkan. Allah punya rencana jauh lebih besar dari semuanya itu. Dan percayalah, rancangan Tuhan itu yang terbaik, rencana Tuhan itu yang terindah untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau Tuhan izinkan kita melalui ujian iman, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buka hati, buka pikiran. Hikmat Allah akan menolong kita semua, sehingga kita punya pemahaman yang benar bahwa dalam semua apa yang Allah izinkan aku alami hari-hari ini, Allah turut bekerja. Semuanya dalam kendali dan kontrol Tuhan. Semuanya adalah untuk kebaikanku, masa depanku. Rencana Tuhan indah dalam hidupku. Bukan untuk kecelakaan, tapi untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Biar kebenaran pagi hari ini boleh memberkati kita semua, menguatkan kita semua, bahkan meneguhkan perjalanan iman kita yang memang tidak mudah. Ada ujian, ada tantangan yang Tuhan izinkan. Ada saatnya kita mengalami pergumulan-pergumulan. Ada saatnya kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Ada saatnya kita menghadapi persoalan begitu berat. Apapun, itu semua dalam kerangka Allah turut bekerja
dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetap bertahan dalam kesalehan, tetap hidup takut Tuhan, tetap hidup respek hormat sama Tuhan, dan jangan ada prasangka buruk, jangan ada perkataan-perkataan buruk yang kemudian kita menghakimi Tuhan dan berkata Tuhan tidak baik, Tuhan jahat. Tidak. Jangan sampai kita berdosa dengan bibir, mulut, lidah kita. Tetapi sebaliknya malah kita harus tetap percaya akan kasih kebaikan Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih di dalam semua apa yang Tuhan izinkan. Karena kita tahu ini belum akhir. Ini masih proses untuk kita mengalami ending yang luar biasa. Happy ending, percayalah. Saya kutip di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ini kebenaran yang ditangkap oleh Ayub ketika dia menghadapi ujian iman. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Allah Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, rahmat, Bapa yang sungguh luar biasa. Dahsyat Engkau dalam rencana dan rancangan-rancangan-Mu. Kebenaran Tuhan luar biasa bahwa Allah Bapa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Sekalipun kadangkala Tuhan izinkan kami melalui proses ujian iman, tetapi kami tahu itu semua untuk kebaikan kami, untuk pertumbuhan kehidupan rohani kami, untuk melatih kekuatan otot-otot rohani kami. Kami semakin kuat, kami semakin murni, kami semakin berkualitas, kami semakin dilatih dalam karakter hidup kami seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, baik di dalam Ayub pasal yang kedua ayat pertama sampai yang ke-10 maupun dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kami melihat bagaimana sungguh luar biasa firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami akan tetap berkata, Engkau Allah yang sungguh luar biasa baik dalam setiap rancangan dan rencana-Mu atas hidup kami. Tidak ada rencana kecelakaan, tapi rencana masa depan yang penuh pengharapan untuk kebaikan kami. Sekalipun proses yang harus kami lalui, ada saatnya Tuhan izinkan kami melalui tantangan, pergumulan, ujian, penderitaan, tetapi itu semua untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Pengenalan kami akan Tuhan semakin bertumbuh, kualitas kehidupan rohani kami semakin berkualitas, dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Terima kasih buat berkat firman pagi hari ini. Berkati setiap aktivitas kehidupan umat-Mu hari ini Tuhan. Sebelum mulai aktivitas, Tuhan tolong, pimpin, tuntun, sertai, dan buat berhasil apa yang dikerjakan hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema.